Bab 39. Nia selalu bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena ia selalu dijauhkan dari orang-orang yang selalu berniat jahat padanya. Ada saja waktu saat-saat orang lain ketahuan olehnya yang berniat berbuat jahat. Contohnya saja Bu Sifa. Nia mengira wanita itu adalah wanita yang baik. Ia tidak tahu jika Bu Sifa sering membicarakannya di belakang. Nia yang sering memberikannya tas yang meskipun itu KW, akhirnya tidak lagi mau berbuat baik pada perempuan jenis itu setelah mengetahui fakta yang terjadi. Saat ini ada orang lain yang berniat untuk menjebak suaminya. Sekali lagi perempuan dengan 5 orang anak itu merasa bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, karena berkatnya, Nia mengetahui rencana busuk orang itu. Wanita itu bergegas dan mengambil gelas yang baru saja diletakkan pelayan tadi. Nia mengangkatnya tinggi sambil menatap tajam pelayan yang terlihat pucat di tempat. "Kamu masukkan apa ke minuman ini?" Nia bertanya tanpa memelankan suaranya, hingga membuat banyak orang kini terfokus padanya. Maksud ibu apa? Saya enggak mengerti." Pelayan itu berujar sambil tergagap yang membuat Nia yakin jika memang ada konspirasi di sini. "Tadi saya habis dari toilet. Saya enggak sengaja dengar kamu ngobrol sama orang lain, buat masukin bubuk ke dalam minuman di meja nomor 6. Lihat ini," wanita itu menunjukkan angka 6 di meja tempatnya. "Dan sang suami berada. Ini adalah meja saya dan suami saya. Kamu disuruh orang buat masukin bubuk ke minuman suami saya buat menjebak dia, kan?" Tuduh wanita itu tanpa basa-basi. Wajah pelayan itu semakin pucat mendengar tuduhan Nia. Dia menggeleng kepalanya dengan kuat mengelak semua tuduhan yang diberikan padanya. "Kalau memang minuman ini enggak ada apa-apanya, sekarang saya minta kamu buat minum sendiri." "Es saya." "Oh, bukan kamu. Tapi dia." Nia menunjuk seorang wanita yang ia lihat bersama pelayan tadi. "Kamu datang ke sini dan minum minuman ini. Mi, ini sebenarnya ada apa?" Bima menatap canggung orang-orang di sekeliling yang sudah mulai berkumpul dan menatap istrinya dengan tanya. "Kamu mau dijebak, Mas?" "Untung tadi aku dengar mereka diskusi di dapur tadi." Nia menjawab pertanyaan suaminya. "Ayo, kamu datang ke sini. Minum ini sekarang juga." "Maksud ibu apa?" "Ya, saya enggak kenal dengan ibu. Kenapa ibu tiba-tiba menuduh saya dan minta saya untuk minum minuman ini?" Wanita yang berbicara dengan pelayan tadi adalah Monica melangkah maju sambil menatap Nia tanpa rasa takut. Monica tidak berpikir jika wanita di hadapannya memiliki bukti atas tuduhan tidak berdasar. Namun, jika minuman itu diperiksa ke dokter, kemungkinan mereka akan menemukan sesuatu. Tidak ada yang boleh ikut campur dalam urusan ini. Kalau ketahuan, maka semuanya akan runyam, pikirnya. Mulai cemas. Meski begitu ia tetap menampilkan wajah tanpa dosa yang membuat Nia mendengus. "Kalau begitu, kamu minum minuman ini sekarang juga." Monica menggelengkan kepalanya dan menyahut. "Saya enggak bisa, Mbak. Saya enggak akan tahu kalau Mbak bisa aja yang masukin sesuatu ke minuman ini untuk menjebak saya." Nia tersenyum miring mendapat pengelakan dari wanita di hadapannya. "Kalau begitu, suruh orang ini yang minum minuman ini." Wanita itu kemudian memerintahkan pelayan untuk minum jus di dalam gelas yang diletakkan di atas meja. Namun, pelayan itu menggeleng panik dan mundur beberapa langkah. Hal itu tentu saja membuat tamu undangan mulai curiga, terutama Bima. Minuman ini sudah dimasukkan bubuk yang enggak tahu apa reaksinya setelah minum. "Tapi yang pasti minuman ini juga untuk menjebak suami saya. Mbak enggak usah fitnah saya. Lagi pula saya enggak kenal dengan suami Mbak." "Jangan ngaco," elak Monica. "Oke, kalau begitu saya perlu membuktikan sesuatu." Nia mengalihkan tatapannya pada Arga. "Arga, awasi 2 orang ini. Sisanya, yang mau ikut saya silakan." Nia berbalik dan memberi kode pada yang lain untuk menjaga gelas minuman yang di atas meja. Tidak ada yang boleh menyentuhnya sebelum ia
kembali. Hussein menatap Ningrum, kemudian beralih, menatap Dirman yang terlihat kaku di tempat dengan kekacauan yang tiba-tiba terjadi di tengah pesta. Setelah itu mereka melihat Nia dan beberapa orang melangkah masuk ke dalam rumah membuat mereka segera mengikutinya. Nia dan rombongan tiba di sebuah kamar yang terletak di dekat tangga. Wanita itu kemudian meminta izin pada Dirman untuk membuka pintu. Silahkan. Sementara Ningrum yang melihat kejadian mulai panik. Wanita itu berniat untuk menghalangi orang untuk membuka pintu kamar tersebut. Namun, gagal karena pintu akhirnya terbuka. Hei, semua orang langsung bergegas masuk dan terkejut melihat pemandangan yang berada di dalam kamar. Bagaimana tidak, mereka hanya melihat seorang wanita yang tertutup selimut dengan tempat tidur yang acak-acakan terbaring di tempat tidur. Tidak lupa rambutnya berantakan seolah-olah sesuatu pernah terjadi. Tak menyangka akan ada banyak orang yang masuk. Fatma yang sudah menunggu lama tersentak. Wanita itu mengangkat tubuhnya dan duduk di tempat tidur sambil menatap terkejut orang-orang yang berada di dalam kamar ini. Kak, kalian kenapa di sini? Bukankah seharusnya orang-orang ini datang 5 menit lagi? Kenapa mereka datang sekarang? Terlebih lagi orang yang ingin mereka jebak masih dalam keadaan bugar. Fatma, kali ini Hussein kehilangan kesabaran. Pria itu bukan orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa di sini. Pria itu bergegas ke tempat tidur kemudian tanpa aba-aba ia melemparkan tamparan keras di kedua pipi Fatma hingga meninggalkan jejak merah. Bikin malu kamu, bentak Hussein kasar. Sebagai orang yang sudah berpengalaman dan lama hidup di dunia tentu saja Hussein tahu konspirasi semacam ini. Dia bukan orang bodoh yang tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Hussein merasakan ada banyak tangan tak kasat, mata yang menamparkan wajahnya berkali-kali dan meremas letak jantungnya berada. Ini adalah anniversari pernikahannya dengan sang istri yang harus ternoda oleh drama yang dibuat oleh keponakan istrinya. Pria itu menyentuh letak jantungnya dengan napas tersengal. Tubuhnya tiba-tiba ambruk hingga membuat banyak orang panik. Hussein jatuh tidak sadarkan diri di tengah acara pesta dan drama yang dipersiapkan oleh keponakan istrinya. Itu adalah deadline berita yang muncul keesokan harinya. Tuh, kan, apa aku bilang, makanya jadi laki-laki. Jangan terlalu baik sama perempuan lain. Lihat, kan, hasilnya. Pagi-pagi sekali Bima tidak sarapan roti atau nasi goreng seperti biasanya. Pria itu menikmati sarapan omelan istrinya dalam diam tanpa mau menyela sedikit pun. Berani menyela, akan ada banyak peperangan pagi ini. Menyesal sudah Bima datang ke acara itu. Jika tahu Fatma akan memanfaatkan situasi yang terjadi, Bima pasti tidak akan datang. Lihat hasilnya ini. Telinganya menjadi sasaran dari perbuatan wanita yang tergila-gila padanya. Ah. Bima diam-diam melirik ke arah istrinya yang mulutnya tidak bungkam sama sekali. Bima yang hanya pendengar saja mulutnya terasa pegal. Apalagi sang istri yang tak berhenti mengoceh. Udah, Mi. Papa janji, Papa enggak akan bersikap baik lagi sama perempuan lain. Mami berhenti mengoceh. Ya, pria itu menggenggam tangan istrinya, sementara tangan yang lain merangkul pundak sang istri. Makanya, Papa itu dengar omongan Mami. Pada dasarnya perempuan itu lebih peka. Papa udah Mami kasih tahu jangan terlalu dekat sama perempuan itu. Masih aja. Iya. Tapi, kan Papa. Selamat, cicit Bima di akhir kalimat. Pria itu menatap takut pada istrinya yang sudah melotot. Selamat karena ada Mami. Coba kalau enggak ada Mami, memangnya Papa pikir, Papa masih bisa selamat? Wanita itu berujar dengan sinis. Iya, maaf dan terima kasih, sayang karena sudah menyelamatkan Papa. Bima bangkit kemudian memeluk istrinya dari samping. Kasihan juga rahang istrinya jika terus digunakan untuk mengomelinya sepanjang waktu.
Bima kemudian menarik wajah sang istri dan bersiap untuk menempelkan bibirnya dengan bibir Nia, sebelum terdengar suara batuk dari Arga yang baru tiba di rumah. "Pak, masih pagi." Segera Bima menegakkan tubuhnya menatap putranya yang baru saja pulang dari rumah sakit. Tadi malam, Pak Hussein jatuh tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Beruntung nyawanya masih dapat tertolong. "Mau minum apa? Kopi, teh, atau susu, Ar?" tanya Nia seraya berdiri. Tidak tega juga ia melihat wajah putranya yang terlihat kuyuh. Sepertinya, Arga tidak tidur tadi malam, pikir Nia. "Aku mau air putih aja, Mi." Pemuda itu duduk di sebelah maminya. "Maaf ya Mi, atas kejadian tadi malam. Beruntung papa bisa Mami selamatkan. Kalau enggak, bisa-bisa bakalan ada akad nikah pagi ini." Arga melirik sang papa. "Enggak apa-apa. Bukan salah kamu juga, Ar. Ngapain kamu minta maaf?" Nia menyerahkan segelas air yang baru saja ia tuangkan ke dalam gelas pada Arga. "Cuma Mami enggak mau lagi datang ke acara atau ke rumah itu. Mami minta maaf kalau terkesan egois. Tapi, rencana nenek kamu kalau berhasil bisa aja menghancurkan keluarga kita." Tadi malam setelah ditelusuri dan dicari tahu ternyata, yang terlibat bukan hanya seorang pelayan Monica, sekretaris Fatma, tapi juga Ningrum ikut campur tangan dalam masalah ini. Tadi malam juga Dirman marah besar pada ibunya yang tidak pernah berubah sejak dulu. "Papa juga, Gan. Papa enggak mau lagi datang ke acara yang diadakan oleh keluarga kamu." "Ngeri papa. Dengan konspirasi seperti itu," ujar Bima menatap putranya. "Beruntung Mami sering nonton sinetron yang sering ada adegan jebak-menjebak. Kalau enggak," Nia melirik suaminya dan berujar, "Papa pasti udah terjebak." "Iya, Mi. Papa mengaku, Papa salah karena enggak tegas dari awal. Sekarang kita damai, ya. Damai itu indah, sayang. Toh, Ibu Fatma juga udah dapat sanksi sosial dan amarah dari keluarganya." Bima mengusap rambut istrinya. "Sekarang lebih baik kita fokus pada keluarga kita. Memang kita harus fokus pada keluarga kita. Siapa juga yang mengizinkan Papa untuk fokus ke keluarga lain?" Tak lama Alana dan Alia datang bersama Kelo. Juga dengan Jilo, Cila, serta kedua anaknya yang kebetulan bermalam di rumah Bima. Sarapan akhirnya dihidangkan oleh Bu Ida atas perintah Nia. Bima yang sudah merasa lapar sejak tadi, segera meminta istrinya untuk mengisi piringnya dengan lauk agar ia bisa memulai sarapannya. Semua orang duduk dengan tenang di meja makan tanpa mau membahas hal yang terjadi tadi malam. Namun, mereka tahu jika apa yang terjadi tadi malam dan orang-orang yang terlibat sudah mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka masing-masing. Pelayan dan Monica kehilangan pekerjaannya. Fatma mendapat amarah dan teguran keras dari keluarganya. Juga, Ningrum yang mendapat amarah dari suaminya yang terbaring di rumah sakit. Nia merasa jika semua itu setimpal